Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomatul Heriyah, nomor NIM 12207125, kelompok 2, akan menjelaskan tentang pengertian API, respul API, cara kerja API. Yang pertama, pengertian API. API singkatan dari Application Programming Interface adalah kumpulan aturan atau kode yang membuat dua program atau lebih dapat berkomunikasi. API menjadi jembatan antar sistem yang menghubungkan klien, program yang membutuhkan data dengan server database. Dengan kata lain, API adalah penghubung atau perantara antar berbagai aplikasi, baik dalam satu platform atau lintas platform. API membantu developer untuk mengkoneksikan fitur dengan aplikasi yang sudah ada. Hal ini membuat pekerjaan tim developer menjadi lebih efisien tanpa harus mengembangkan fitur dari nol. Developer cukup mengambil data dari platform atau aplikasi lain melalui API. Untuk cara kerja API memungkinkan komunikasi antar platform melalui siklus request dan respon. Aplikasi yang membutuhkan data dari layanan atau server lain atau klien mengirimkan permintaan yang disampaikan melalui protokol API, dan data yang diperlukan dikirim kembali dari server. Klien dapat berkomunikasi dengan server, memanipulasi data, mengambil data yang ada di server tersebut tanpa merusak atau merubah data asli dalam server. Hal ini dimungkinkan karena adanya protokol yang mengatur, sehingga API tidak akan merubah apapun di luar aturan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian dari RESTful API. REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektural dan pendekatan komunikasi yang bersifat stateless dan menggunakan HTTP atau HTTPS untuk transmisi data. API yang menggunakan protokol REST disebut RESTful API. REST protokol mendukung transmisi data dalam berbagai format seperti JSON yang paling menonjol, HTML, Python, teks biasa, serta file media, tetapi REST hanya menggunakan HTTP atau HTTPS untuk transmisi data dan tidak dapat beradaptasi dengan protokol lain seperti SOAP. RESTful API bersifat stateless, artinya tidak ada data klien yang disimpan dalam server di antara GET request. REST request memiliki keempat komponen, yaitu endpoint, metode, yaitu get, post, put, dan delete, header, body, atau data. Cara kerja RESTful API bekerja dengan cara memanipulasi resource dan representasi. Representasi ini saling dipertukarkan di antara pengguna dan server melalui antarmuka terstandar dan protokol komunikasi tertentu, biasanya HTTP. Nah, kesimpulan dari ini, API adalah sekumpulan aturan atau kode yang menghubungkan dua program atau lebih untuk berkomunikasi. API menjadi penghubung antara aplikasi atau website dalam satu platform maupun lintas platform. Salah satu API protokol yang sering digunakan yaitu REST API adalah arsitektur atau pendekatan komunikasi API yang bersifat stateless dan menggunakan HTTP atau HTTPS dalam transmisi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Postman. Langkah pertama dalam penggunaan Postman yaitu dengan cara mengaktifkan SAM. Nah, jika sudah hijau, maka selanjutnya adalah untuk membuka localhost REST API seperti ini ya. Selanjutnya membuka localhost Vignesia atau database-nya ya. Setelah itu kita coba di Postman. Nah, ini untuk tampilan menu awal Postman. Setelah itu kita create new. Nah, kita klik HTTP karena Postman biasanya banyak menggunakan metode HTTP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang get, post, put, dan delete. Get untuk membaca data dari reserver, kalau post untuk membuat sebuah data baru di reserver, kalau put untuk memperbaharui data di reserver.
Yang terakhir delete untuk menghapus data di server. Kita coba yang pertama get. Setelah itu kita buka localhost yang ini, yang API Vignesia app. Kita coba untuk yang ini, misalkan yang get untuk motivasi ya. Setelah itu kita kopikan, lalu ke Postman. Di sini kita URL-nya kita paste ya. Nah, terus di sini jangan lupa menambahkan localhost. Setelah itu send. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada database-nya. Ada muncul halo guys, halo saya Istiqomah Toleria, halo semua, sama halo aku Istiqomah. Coba kita lihat di database-nya. Nah, sama ya, halo aku Istiqomah. Dan selanjutnya, setelah itu saya akan menjelaskan tentang yang post. Nah, di sini kan post untuk membuat sebuah data baru di server. Kita coba seperti yang tadi, masuk ke dalam sini REST API. Kita pilih yang post untuk motivasi ya. Setelah itu kita kopikan. Lalu paste di sini. Jangan lupa memakai localhost. Nah, setelah itu kan ini kan post untuk membuat sebuah data baru. Kita coba Nah, ini kan post untuk membuat data baru ya. Kita coba, nah klik yang di sini. Kita coba contohnya isi motivasi sama ID user. ID usernya. Di sini coba kita tambahkan halo aku kuliah di BSI. Terus contohnya ID usernya 3. Setelah itu kita send. Nah, di sini jika sudah terdapat bacaan postingan berhasil, maka kita cek di PHP MyAdmin-nya. Kita refresh apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya di ID di sini nih, halo aku kuliah di BSI. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang yang put. Nah, di sini kan put untuk memperbarui data di REST server. Contohnya seperti tadi, kita kopikan yang sini ya, yang put untuk motivasi. Setelah itu kita copy URL-nya dan kita paste di sini. Jangan lupa memakai localhost. Nah, di sini kan put untuk memperbaharui data. Ini contohnya ganti menjadi ID-nya, terus isi motivasi, ya, contohnya sama ID user. Nah, setelah itu kita lihat di sini mau yang mana yang mau diperbaharui di database. Coba yang ini, yang halo guys, ID-nya 31. Coba ya.
ID 31. Isi motivasinya coba kita rubah jadi aku mahasiswa. Terus ID usernya kita coba 4. Nah, di sini user berhasil update postingan, berarti sudah berhasil ya. Kita coba cek lagi di database-nya, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil ya, aku mahasiswa. Dan untuk yang terakhir yang delete kan untuk menghapus data. Nah, langkahnya sama seperti tadi, yaitu masuk ke sini, pilih yang delete untuk motivasi. Terus kita kopikan. Ya. Terus kembali ke Postman dan jangan lupa memakai localhost. Terus kita lihat di sini yang mana yang mau kita hapus ID-nya. Terus kita kopikan. Ya. Terus kembali ke Postman dan jangan lupa memakai localhost. Terus kita lihat di sini yang mana yang mau kita hapus ID-nya. Coba kita lihat dulu di database-nya. Coba di sini hapus ID yang ini ya, yang ID-nya 27. Coba di sini kita hapus ID 27. Send ID 27 ya. Send. Nah, di sini sudah terdapat postingan berhasil dihapus, maka sudah terhapus. Kita lihat di database-nya. Nah, sudah hilang ya. Sudah terhapus dari database. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Nurlatul Fikriya dengan NIM 1226797. Ini menjelaskan tentang login.dat dan register.dat, di mana tadi teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai Postman. Nah, langsung aja kita ke login.dat ya. Nah, pada line 1 sampai 9 di sini digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan pada screen login.dat. Nah, langsung aja kita coba ke terminal. Tunggu sebentar. Nah, udah ada, kita ketik Flutter Run, lalu kita enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita pakai Google Chrome ya untuk testing aplikasinya. Tunggu lagi sampai semua prosesnya selesai. Nah, udah. Di sini tampilan loginnya seperti ini. Kita coba ini dulu. Tampilan loginnya seperti ini ya. Langsung aja di sini ada picture buat loginnya. Di sini kita masukin dulu gambar yang udah kita download ke aset. Nah, nanti dari aset itu tinggal atau kita masukin ke sini. Nah, ini ada tampilan loginnya seperti ini. Kita langsung aja, di sini ada gambar, ada login, ada form builder text, yaitu ada email dan password. Lalu
Kalau misal belum punya akun, kita bisa klik daftar, dan kalau misal sudah, kita langsung sign in. Di sini kita bakal jelasin dulu yang login. Nah, di sini di login ini kita menggunakan font size-nya 22 dengan font weight bold. Nah, ini bold. Lalu di tadi font the text ada email. Nah, emailnya ada pada controller nih. Kita pada tadi di email controller. Lalu ada label teksnya menggunakan email, dan icon alternatif email. Lalu yang kedua ada password. Nah, di password ini sama, kita menggunakan object secure text, dimana object secure text ini kita kalau ketik passwordnya nggak bakal terlihat. Nah, apabila kita nggak pakai, si passwordnya ini bakal terlihat gitu. Nah, kita juga menggunakan icon lookout line. Lalu yang ketiga ada kamu belum punya akun. Ada teks kamu belum punya akun. Nah, ini di sini kita menggunakan color warna hitam dengan ketebalan 54 nah. Lalu yang terakhir ada sign in. Di sign in ini kita cari dulu dari elevated button, dari sini, dari elevated button sini sampai sini. Di sign in ini kita menggunakan color yellow atau kuning dengan ketebalan 800 ya ini. Lalu menggunakan text style dengan font size 15 dan font weight 600. Nah, langsung kita coba masuk aja ke daftar atau register.dart. Nah, pada register.dart ini codingannya hampir mirip sama yang kayak di login.dart, sama ada gambarnya, ada image-nya. Terus pada daftar akun ini juga kita menggunakan nih yang ini register image ini. Kita pada aset image, kita ambil aja di aset image tadi yang sudah kita download, masukin ke aset. Nah, pada daftar akun ini kita menggunakan text style dengan font size 22 dan bold. Lalu kita langsung aja kita coba buat akunnya mahasiswa profesi mahasiswa, emailnya MHS opsi mhsopsi@gmail.com, dan passwordnya yang gampang diingat aja, karena tadi kita pakai object secure text, makanya si passwordnya nggak terlihat ya. Lalu kita daftar. Nah, ada tampilan berhasil daftar. Kita cari dulu berhasil. Nah, di sini ada flashbar berhasil daftar. Itu ada pada durasinya, tadi kan 0 selama 20 detik ya, terus menggunakan background color warna green accent. Lalu flashbar positionnya ada pada top atau di atas tadi. Lalu kita coba masuk lagi ke login, kita coba buat masukinnya ke itunya, ke akun yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita bakal nyoba buat si email ini salah atau password ini salah. Kita coba emailnya ada yang salah ya. Emailnya misal mahasiswa
mahasiswa bsi@gmail.com. Passwordnya kita sign in. Nah, di sini ada notifikasi check your email atau password. Nah, ini pada flashbar check your email atau password ini kita ada durasinya 5 detik dengan color warna red accent. Nah, sekarang kita coba yang benarnya. Tadi mhsfc@gmail.com. Kita coba masuk. Salah juga. Gini. Nah, ini sudah masuk ke halaman motivasinya. Nah, untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya yang lain. Cukup sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai bagian dari main screen terdat. Nah, main screen dot ini adalah bagian dari screen utama. Nah, sini fungsinya sebagai controller ya. Sini saya menjelaskan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah kelas yang namanya main screen, yang isinya ada string ID user dan string nama sesuai dengan dari modelnya yang ada di motivasi model. Itu yang ada di sini. Kita membuat state atau ini berupa untuk memanggil namanya base URL, yang biasanya berupa URL ya. Kemudian ada yang stringnya yaitu ID. Nah, di sini base URL itu adalah yang ada di const.dat. Nah, saya sendiri menggunakan database yang berada di localhost. Nah, ini yang kita panggil base URL-nya itu. Kita akan membuat sebuah list yang namanya berupa yang ada di dalam motivasi model sebagai list kosong untuk sementara ini. Ini adanya isi motivasi dan ID user. Kemudian kita membuat suatu respon yang berupa post, yaitu pembuatan atau sebuah inputan data yang ada di dalam
API, yaitu API Pgenesia. Nah, coba kita buka terlebih dahulu. Kita panggil. Nah, kalau saya ada portnya 8080 karena saya udah setting. Dan kita panggil Pgenesia nya. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah data API yang kita panggil yang berada di sini. Di C, di sum, dan di htdoc ya. Ini adanya di yang nama filenya adalah Pgenesia. Metodenya adalah post. Berarti ini kan adanya di bagian post motivasi. Berarti di sini kita akan membuat atau menginput data berupa motivasi. Baik, kita coba ya teman-teman. Pertama, kita coba login terlebih dahulu. Ini data passwordnya, sign in. Apabila data ini sudah ada di dalam database, maka akan muncul screen-nya ke edit page. Nah, halaman dari edit page ke sini. Oke. Ini yang untuk yang sudah melakukan pendaftaran. Apabila yang belum, kita coba. Nah, ini apabila kita tidak mempunyai akun, maka kita akan diarahkan untuk mendaftarkannya. Nanti data ini akan masuk ke database ya, teman-teman. Baik, kita coba. Nah, kita coba masukin datanya, misal ini profesinya mahasiswa, emailnya neni@gmail.com.
com. Passwordnya 123. Nah, pada saat kita berhasil melakukan registrasi, maka akan muncul notifikasi berupa berhasil registrasi dengan warnanya hijau aksen. Apabila tidak, maka akan muncul berupa notifikasi yaitu check your file before register. Oke, kita mulai saja. Kita coba, kita lakukan klik tombol daftar. Nah, berhasil ya teman-teman. Setelah berhasil, kita langsung masuk ke menu login. Kita masukin nama emailnya. Passwordnya adalah 123. Nah, kita bisa sesuai yang di sini ya teman-teman. Jadi pada saat kita login berhasil, maka dia akan langsung masuk ke menu edit page atau input data post motivasi. Nah, di sini. Karena kita panggil yang namanya base URL, metodenya adalah post yang ada di API/dev post motivasi sesuai yang ada di database API di sini. Post motivasi. Nah, ini isi dari script dari post motivasi yang ada di API Pigenesia. Kemudian kita ambil, nah, ini motivasi by all. Nah, di sini ada scriptnya di
semuanya data itu awalnya adalah berupa JSON, kita rubah menjadi string. Setelah kita selesai ini, di sini ada dua button. Kita menggunakan option berupa motivasi by all dan motivasi by user. Nah, ini ada di sini teman-teman, motivasi by all dan motivasi by user. Kemudian pada saat kita klik atau tekan tombol motivasi by all, maka kita akan mendapatkan data dari database, yaitu berupa get. Kita diarahkan ke metode get dari data 2. Kita samakan dengan yang ada di localhost-nya ya. Ini kita lihat. Apakah betul sesuai dengan yang kita ambil datanya? Kita mau mengecek yang ada di localhost. Kita lihat di Viginesia. Nah, kita membuat database-nya yang namanya Viginesia. Kita lihat di motivasi. Kita samakan ya teman-teman. Ini ada bangun sore, jangan teman-teman. ID-nya 12, 14, 25, 26. Kita lihat di tampilan ini. Nah, ini teman-teman ya, ada jangan pernah untuk belajar, jangan pernah berhenti apa yang kamu capai, bangun, dan sore. Sesuai yang ada di kolom sini. Oke. Apabila datanya kosong, maka dia akan tampil berupa teks no data keterangannya ya.
teman-teman. Jadi dia akan masuk ke edit page ya. Scriptnya bagiannya di sini sampai ke sini. Kemudian ini untuk menampilkan list view. List view itu ini ya teman-teman. Nah ini berupa list ya. 1, 2 sampai banyak sesuai dengan apa yang kita isi. Ini ada untuk pengulangannya dari item yang ada di snapshot data. Nah, ini script untuk menampilkan. Nah, ini script untuk menampilkan kata-kata berupa ini. Halo. Nah, gelar widgetnya itu adalah berupa nama, gitu, nama user yang lagi login. Kemudian ini untuk membuat text button dengan icon logout. Ini teman-teman ya, ini ada iconnya. Kemudian ada icon refresh. Refresh. Ini juga ada keterangan bahwa jika isi dari motivasi itu kosong, tidak ada ini yang kita rubah dari tag JSON menjadi string itu kosong, maka akan tapi berupa notifikasi bahwa itu tidak boleh kosong. Durasi notifikasi ini selama 2 detik saja, yaitu berupa warna merah dan adanya di posisi atas. Dan jika tidak kosong, maka dia akan menunggu pengiriman motivasi tersebut. Lalu jika nilai yang ada di dalam itu tidak nol, maka akan muncul notifikasi berhasil submit selama 2 detik. Hijau, kemudian akan mengambil data yang kita submit, kemudian akan tercetak sukses. Kita coba ya teman-teman, kita isi di sini. Kita isi di sini karena dia kan belum mengisi, makanya ini tampil no data ya. Oke, kita coba. Isikan the right man on the right place. Kita klik submit, klik. Nah, itu tadi ada muncul tulisan berhasil dan kita muncul di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Kita login. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sultan Fatullah dengan NIM 122070022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai edit page. Nah, edit page ini berfungsi untuk memodifikasi data motivasi yang sebelumnya telah diinput ya. Nah, di sini ada kelas edit page dan itu filenya ada ID sama isi motivasi. Nah, kemudian di futur ini ada isi motivasi dan ID, itu bentuknya string ya. Kemudian di for response ini mengarah ke base URL, API, kemudian ke folder dev, kemudian food motivasi ini mengarah ke reserver yang ada di lokal ya. Nah, kemudian akan menampilkan respon datanya. Dan selanjutnya ini ada widget. Di bagian ini ada edit ya, menu editnya. Nah, selanjutnya di kontainer ini terdapat new data yang akan kita input ke data motivasinya, dan ini filenya dengan controller isi motivasi C. Nah, kemudian jika isi motivasi berhasil diupdate, kemudian akan menampilkan berhasil update dan refresh dulu ini ya. Ini di bagian navigator POP ya, POP. Nah, kemudian di childnya ini tipe datanya submitnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan di si user ini belum menginput sebuah motivasi ya. Nah, ini semua user yang telah melakukan penginputan motivasi. Ada 4 ya, sama di database-nya ini juga sama, ada 4. Nah, jika kita melakukan submit motivasi, contohnya semangat jangan menyerah.
data berhasil diinput. Semangat, jangan menyerah. Kemudian kita refresh. Nah, di sini dengan ID-nya 35. Kemudian isi motivasi, semangat jangan menyerah. Ini data berhasil masuk ya. Semangat jangan menyerah. Nah, kemudian untuk di edit page-nya di sini kita bisa dapat mengedit ya. Nah, bagian sini kita edit new data di sini. Misalkan kita mau edit dengan jangan mengeluh. Nah, yang tadi saya jelaskan berhasil update dan refresh dulu gitu ya. Itu masih apa sih namanya? Masih typo ya. Masih typo tulisannya. Nah, di sini kita coba dulu. Jangan menyerah. Nah, sudah. Ini untuk bagian edit page ya. Baik, mungkin itu saja yang saya presentasikan dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.